Baiklah, saya akan membahas yaitu tentang lembar penilaian atau biasa disebut dengan instrumen penilaian. Nah, ada dua macam penilaian, yaitu pertama penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian belajar peserta didik. Yang kedua, ada penilaian autentik, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses dan keluaran output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun prinsip penilaian dan pendekatan penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar atau menengah didasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat banyak. Yang pertama, objektif, berarti penilaian berbasis pada standar atau prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Nah, yang kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga ada ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Keempat, transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Keenam, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 7. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu penilaian yang mengacu kepada norma atau penilaian acuan norma atau norm reference assessment, dan penilaian yang mengacu kepada kriteria atau penilaian acuan kriteria atau criterion reference assessment. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai. Pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi, hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Sedangkan penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan, interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Kriteria atau patokan itu dirumuskan dalam kompetensi atau hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Dalam hal ini, prestasi peserta didik ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan suatu kompetensi. Meskipun demikian, kadang dapat digunakan penilaian acuan norma untuk maksud tertentu khusus sesuai dengan kegunaannya, seperti untuk memilih peserta didik masuk rombongan belajar yang mana, untuk mengelompokkan peserta didik dalam kegiatan belajar, dan untuk menyeleksi peserta didik yang mewakili sekolah dan lomba antar sekolah. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK atau penilaian acuan patokan PAP. PAK atau PAP merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk penilaian kompetensi yang dimaksud, antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan dalam bentuk penugasan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen, baik tes maupun non-tes, atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini, diharapkan pendidik dapat mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan, memperbaiki strategi pembelajaran, dan meningkatkan akuntabilitas sekolah. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.